Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Kalau imam ucapkan amin, beraminlah wahai makmum. Berarti dianjurkan makmum tidak mendahului imam mengucapkan amin. Buat apa? Apa yang kita bisa dapat melalui sunnah ini? Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang aminnya sama dengan aminnya malaika, akan diampuni oleh Allah semua dosa lalu. Masya Allah. Hanya ucapan amin terjamin ampunan dosa. Pertanyaan, bagaimana? Karena di situ kan dijelaskan barang siapa yang aminnya sama dengan amin malaika dapat ampunan dosa lalu. Pertanyaannya, gimana kita bisa tahu amin malaikat? Sedangkan kita tidak bisa dengar amin malaikat. Karena kita berusaha menyesuaikan amin kita sama dengan amin malaikat. Tapi kita mohon maaf tidak bisa dengar malaikat. Bagaimana bisa kita ikuti para malaikat? Tahu nggak kira-kira jawabannya apa? Setelah aminnya imam. Karena malaikat tidak mendahului imam amin. Berarti di situ kuncinya. Kalau kita ingin amin kita sama dengan amin malaikat, jangan mendahului imam amin. Waladdallin amin. Begitu kita baru makmum ikut imam agar meraih pahala ampunan dosa lalu. Kalau imam tidak baca amin bukan berarti salat batal, atau makmum tidak membaca amin tidak salatnya tidak batal, atau ada makmum mendahului imam baca amin tetap salatnya sah. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini, agar kita bisa meraih anugerah yang sangat luar biasa melalui ucapan amin sesudah imam, kita bisa mendapatkan ampunan dosa. Mau enggak kita diampuni Allah? Mau. Ya, itu yang saya harapkan. Jadi salat imam sah ya, jangan ini kok imam kuda salatnya sah ya, jangan jadi khilaf. Cuma saya hanya ingin menghidupkan sunnah yang sederhana tapi pahalanya sangat luar biasa, ampunan dosa lalu, yang menjadi prinsip dan ajaran kami kepada semua anak-anak santri kami. Bagaimana kita kontak dan mempersatukan antara doa dan Quran, antara hadis sama Quran. Mana doa yang perlu kita selalu sadari dan kita ingatkan menjadi pelajaran. Jadi target kami bukan hanya hafal Quran, pertama bagaimana memperhatikan bacaan yang benar, hafalan yang kuat dan sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Tidak pernah kami memperhatikan atau terpengaruhi dengan suara yang indah. Suara indah itu bagus, tapi tahap jauh, tahap yang lebih utama huruf, bacaan, ucapan itu lebih diutamakan. Membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik itu wajib. Menghafal Al-Quran tidak wajib. Sayang sekali banyak orang sekarang mengutamakan hafal, buru-buru hafal, cepat hafal. Di tes bacaan Al-Fatihah kacau, tidak benar. Harus kita belajar. Makanya kami terapkan di program hafalan Al-Quran ada 5 metode yang saya sebutkan metode Madinah. Karena saya lahir besar di kota Madinah. Pertama, perbaiki huruf, ucapan huruf. Ada latihannya.
Bagaimana ucapkan alif, bagaimana ucapkan huruf besar, huruf kecil, huruf tebal, huruf tipis, panjang pendek. A beda sama A. Setiap huruf ada makhraj, ada sifat, ada suara, saut. Makhraj adalah tempat pengeluarnya huruf. Sifat adalah sifatnya huruf. Yang ketiga, suara huruf. Kadang-kadang tepat makhraj huruf, tepat sifatnya, tapi kurang tepat suaranya. Contoh, A, ukurannya 2 jari. A, kalau dibesarkan, A, berubah suara. Berarti ada yang salah. A beda sama A. K beda sama K. Banyak kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padahal iyyaka. Cuba K. Sambil senyum. K. Beda enggak? Beda. Lam. Sayang sekali di Indonesia tidak ada lam seperti ucapan lam Arab. Makanya sering kita perhatikan, apalagi di kalangan anak-anak, didebalkan huruf lam. Alhamdu, bismillahi, padahal bismillahi, bukan bismillahi. Alhamdulillahi, lillahi. Beda enggak suara? Berarti ada yang salah. Itu yang kami targetkan, memperhatikan huruf. Satu huruf demi satu huruf. Kalau sudah pas ucapan hurufnya, sangat mudah membaca. Semakin mudah membaca dan lancar, sangat cepat menghafal. Itu metode pertama, perbaiki huruf. Yang kedua, perbaiki bacaan. Panjang pendeknya, ucapan hurufnya, bacaan yang betul, tajwidnya, itu menjadi juga tahap. Ketika tahsinut tilawah disertakan tajwid. Tahap yang ketiga, menindahkan suara. Ada latihannya. Walaupun suara kita sebelumnya membuat orang lain sakit kepala, ada ilmunya bagaimana kita terlatih memiliki suara yang bagus. Yang keempat adalah menguatkan hafalan. Banyak keluhan jamaah, saya bisa hafal tapi cepat lupa. Ada enggak solusinya? Ada. Baru masuk tahap itu, termasuk tahap inti, membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kita bisa, sangat bisa. Ada ilmunya dan ada ijazahnya. Begitu sudah tamat hafal Quran 30 juz, kami kirimkan ke Madinah, kasih hadiah umrah. Dia ke Makkah umrah dan ke Madinah ziarah. Dan tujuan kami bukan hanya umrah, tapi memang kami punya tujuan yang lain, supaya sekalian mereka yang sudah hafal di bawah binaan kami kirim ke Madinah, sekalian setor hafalan di hadapan imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah, setiap yang kami kirim rata-rata pulang dari tanah suci ke tanah air sudah meraih ijazah sanad dari para imam besar di sana. Makanya saya mohon titip doa, mari kita bersama-sama ikut terlibat dalam perjuangan ini. Saya mohon, insya-Allah saya yakin semua berkenan menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Bisa jadi kita sebagai orang tua gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi insya-Allah kalau kita bersama-sama, kita mendukung dan membangun generasi-generasi Qurani yang insya-Allah menjadi amal salih dan sedekah jariah bagi kita semua yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Barang siapa yang membangun masjid di dunia akan digantikan oleh Allah istana di dalam surga. Bangun masjid tidak semestinya satu masjid full. Dapat tiang, satu tiang diganti istana di surga. Keramiknya dapat istana di surga. Apapun yang kita berikan, 1 semen, 2 semen,
batunya, apa saja. Tidak harus satu masjid. Tapi kita potong royong untuk membangun masjidnya. Apapun yang kita salurkan untuk masjid, balasannya dapat istana di dalam surga. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di dalam surga. Dan rumah di dalam surga tidak seperti rumah di dunia. Satu lantai mutiara, satu lantai emas, satu lantai perak. Dan tidak bocor. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul Quran di dunia, ahlul Quran di akhirat. Amin.